Pikiran ini datangnya dari dewa alam baka yang diam-diam mengintai di sini dari kedalaman jurang kesunyian abadi. Saat tatapan Hades jatuh pada Qin Chen, alisnya tak dapat menahan kerutan sedikit. Dia merasakan sedikit ikatan takdir yang tak kasat mata pada Qin Chen, seakan-akan orang di depannya punya hubungan khusus dengannya. Persepsi saya sebelumnya benar, orang ini dan saya sebenarnya punya semacam ikatan khusus. Aneh, kenapa saya punya perasaan ini? Dewa dunia bawah tampak bingung. Ia telah bersembunyi di jurang selama bertahun-tahun, tetapi ini pertama kalinya ia bertemu seseorang yang bisa membuatnya merasa begitu dekat. Siapa itu? Tatapan Hades serius. Ia samar-samar merasa bahwa kedatangan orang ini akan membawa perubahan istimewa bagi kelangsungan hidupnya di jurang. Tidak, senjata ajaib di tangan orang ini. Tiba-tiba, mata Hades tertuju pada senjata ajaib di tangan Qin Chen. Saat melihatnya, ia tiba-tiba merasakan keakraban di hatinya. Meskipun senjata ini menyembunyikan wujud aslinya dan mengandung aura penghancur berdimensi tinggi, mengapa aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya? Dewa dunia bawah mengerutkan kening. Ia merasa pernah melihat senjata suci ini sebelumnya. Di mana Anda pernah melihatnya sebelumnya? Tatapan dewa dunia bawah tampak serius, menatap Qin Chen yang tengah bertarung dengan klon dewa kehancuran. Ding ding ding, Qin Chen sedang memegang pedang pembalasan saat ini, dan seni pedang penghancur telah terbentuk. Ilmu pedangnya juga sangat komprehensif, dengan daya tebas tak terbatas yang dibawa oleh kekuatan penghancur. Kepulan-kepulan, pedang pembantai dan tubuh klon dewa kehancuran berbenturan berkali-kali. Pedang pembantai menghantam zirah hitam. Meskipun dilemahkan oleh zirah hitam, bagian dalam klon dewa kehancuran masih berlubang. Pada saat yang sama, Qin Chen juga dengan jelas memahami pengoperasian dao besar kehancuran oleh klon dewa kehancuran. Dibandingkan dengan dao kehancuran yang digunakan klon dewa kehancuran, penggunaan dao kehancuran jurang milikku masih terlalu kekanak-kanakan. Paling-paling, aku hanya memiliki beberapa pencapaian khusus dalam hal membunuh. Hal ini juga membuatku terlalu ceroboh dalam mengoperasikan dan memobilisasi kekuatan asli, dan aku belum benar-benar mengerahkan potensiku. Qin Chen bertarung dengan klon dewa kehancuran, yang merupakan yang terbaik dalam hal penghancuran di seluruh jurang, dan segera menemukan bahwa dao besar kehancurannya sendiri, yang masih dalam tahap awal, memiliki terlalu banyak ketidaksempurnaan. Jika aku bisa sepenuhnya mengendalikan jalan kehancuran, bahkan jika kultivasiku hanya setingkat penguasa domain, aku akan mampu memotong klonnya dengan satu pedang dan menghancurkan asal-usulnya. Tapi sekarang, aku hanya melukai klonnya dengan parah. Qin Chen mengendalikan ledakan energi tersebut, membuat setiap gerakan pedangnya lebih kuat daripada lawannya. Klon dewa kehancuran hanya bisa menebusnya secara naluriah dengan mengandalkan pencapaiannya dalam jalan kehancuran. Dilihat dari penampilannya, klon Tuan Mi Dao menghentikan Qin Chen dalam waktu singkat. Sialan, Qin Chen sangat marah dan cemas. Bunuh, bunuh, bunuh. Dia meraung dengan marah, dan cahaya pedang itu bagaikan air terjun, menebas dengan ganas klon sang master kehancuran. Ding 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 ding, kloning sang dewa kehancuran menderita banyak sekali luka, dan baju zirahnya yang hitam legam juga penuh dengan lubang dan tampak seperti akan runtuh kapan saja. Bagaimanapun, ini hanyalah klon dan tidak dapat menahan serangan ganas Qin Chen. Terlebih lagi, energi pedang Qin Chen mengandung aura pembunuh yang mengerikan, yang seperti bilah pisau tajam yang menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan liar mengiris setiap bagian tubuhnya. Aturan pembunuhan. Dewa alam baka yang tengah bersembunyi dalam kegelapan merasakan kekuatan itu, dan tiba-tiba kilatan petir tampak menyambar jauh di dalam benaknya, bagaikan petir yang menyambar langit cerah. Pedang ini sebenarnya adalah pedang yang membunuh Kaisar Dewa. Pupil mata Hades mengecil. Tidak heran dia merasa familiar dengannya, karena bagaimanapun Qin Chen menyembunyikannya, dan menggunakan sumber kehancuran yang dikuasai oleh penguasa kehancuran untuk menutupinya, pedang pembunuhan terbalik tetaplah pedang pembunuhan terbalik, dan Qin Chen tidak dapat menyembunyikan semua auranya. Terutama karena Dewa Dunia Bawah terkena pedang ini oleh Kaisar Dewa Pembantai dan terluka, kesan yang didapat tentu saja lebih dalam. Orang ini sebenarnya dari dunia bawah. Mungkinkah? Memikirkan suatu kemungkinan, hati Hades tergerak. Apakah ini rencana orang itu saat itu? Tentu saja. Tidak heran aku punya firasat tentang takdir. Mata Hades berkedip.
berdengung. Dengan pikirannya yang begitu bersemangat, gelombang tak kasat mata tak dapat dihindari untuk terpancar. Begitu gelombang ini muncul, Qin Chen dan klon Dewa Mi Dao sepertinya merasakan sesuatu. Mereka tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah kehampaan. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menunggu momen ini, dan aku hampir membocorkannya. Dewa alam baka terdiam dan segera bersembunyi. Tepat saat sosoknya menghilang, Hades menoleh dan menatap langit yang jauh sambil mengerutkan kening. Mengapa guru spiritual ini ada di sini? Dengan kekuatan dewa dunia bawah, dia secara alami merasakan aura guru spiritual yang mendekat dengan gila-gilaan. Inkarnasi Tuan Mi Dao jelas juga merasakan aura yang mendekat dengan cepat saat ini, dan langsung bersukacita. Ia berpikir selama Tuan Ling Dao datang, orang ini akan tertangkap. Apakah itu guru spiritual? Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, merasakan napas yang familiar. Pikirannya bergerak dan ia mendapat ide. Setelah bertarung sekian lama, sorot mata Qin Chen dingin dan tak terkendali, tiba-tiba niat membunuh yang mengerikan keluar dari pedang ilahi Nisa. Pada saat yang sama, pikirannya bergerak, dan napas asli dari Master Dao spiritual di tubuhnya secara sengaja dan diam-diam diintegrasikan ke dalam pedang pembunuhnya sendiri. Ledakan. Pedang pembunuh yang awalnya berisi aura kehancuran tak berujung tiba-tiba meledak dengan kekuatan tak terbatas pada saat ini. Kekuatan ini adalah kekuatan spiritual sang guru spiritual. Aura pedang pembunuh yang di dalamnya terdapat kekuatan spiritual sang guru spiritual melonjak hebat, dan dengan sekali tebasan, tiba-tiba menebas tubuh sang guru penghancur. Ledakan. Di bawah kekuatan ini, klon dewa kehancuran mulai hancur. Apa? Kok tiba-tiba kekuatanmu meningkat pesat? Apa kau sudah berusaha sekuat tenaga? Inkarnasi Dewa Mi Dao terkejut dan marah. Pihak lain jelas juga telah mengetahui kedatangan Dewa Ling Dao, jadi ia berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari sana. Bagaimana mungkin Guru Tao ini membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan? Klon Guru Tao itu meraung marah, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyerbu ke arah Qin Chen. Pada saat yang sama, ia merasakan kegilaan dan menyebar, merasakan aura pada Qin Chen. Guru Tao ini ingin melihat asal-usulmu. Semua pertempuran Qin Chen sebelumnya tertutup rapat, dan dia sama sekali tidak memperlihatkan kekuatan intinya. Namun, saat ini, ketika dia sedang gila, yang dia keluarkan pastilah kekuatan intinya. Ini juga merupakan momen di mana orang di depannya kemungkinan besar akan menunjukkan wujud aslinya. Ledakan. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu bertabrakan dengan keras dengan pedang pembunuh Qin Chen. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan hidup khusus di pedang pembunuh Qin Chen dalam benaknya. Ini, pupil klon Dao Destroying Master tiba-tiba melebar, menampakkan ekspresi tak percaya, kekuatan spiritual Sein, ini, bagaimana mungkin? Pada saat ini, apa yang tampak pada mata murid-murid Lord Mi Dao adalah keheranan, ketidakpercayaan, dan ketidakpahaman. Kekuatan orang suci spiritual adalah kekuatan khusus dari garis keturunan guru spiritual. Guru spiritual dan saya cukup harmonis. Meskipun kami jarang bekerja sama, kami jelas bukan musuh. Bagaimana mungkin orang di depan saya ini adalah keturunan dari garis keturunan guru spiritual? Salah. Keturunan Master Ling Dao tidak mampu melawannya dalam waktu yang lama. Di seluruh garis keturunan Ling Sheng, hanya Master Ling Dao yang mampu melawannya dalam waktu yang lama. Mungkinkah orang di depannya ini sebenarnya adalah klon utama Master Ling Dao? Tidak bagus. Ketika klon Dewa Kehancuran menemukan kekuatan Roh Kudus, pupil mata Qin Chen yang tertutupi oleh kekuatan penghancur langsung menunjukkan sedikit kepanikan yang dengan cepat ia kendalikan. Pada saat yang sama, Qin Chen mengertakkan gigi dan menjadi kejam, dan kekuatan di tubuhnya mengalir deras. Sebuah kekuatan spiritual hampir tak tersamarkan menyatu ke dalamnya, dan dalam sekejap meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Berkat kekuatan ini, kekuatan Qin Chen melonjak beberapa kali lipat dalam sekejap. Dua jalan tingkat atas menyebabkan klon Dewa Kehancuran hancur berkeping-keping, dan ia sama sekali tidak mampu melawan. Menerima. Kemudian, Qin Chen melambaikan tangannya dan dengan cepat menyerap kekuatan asli klon Dewa Kehancuran yang telah hancur ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, lebih dari 60% kekuatan asli klon Dewa Kehancuran telah dikuasai oleh Qin Chen.
Sialan, mundur. Klon Dewa Mi Dao terkejut dan mundur panik bersama 4 sumber yang tersisa. Pada saat ini, pikirannya benar-benar kacau dan dia hampir tidak bisa berpikir. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu garis keturunan orang suci spiritual? Bagaimana mungkin? Orang yang dimintai bantuannya adalah guru spiritual. Jika pihak lain berasal dari garis keturunan guru spiritual, apakah itu dianggap mengundang serigala ke dalam rumah? Simpan klon ini terlebih dahulu. Pada saat ini, klon Dewa Mi Dao tidak lagi mempedulikan hal lain dan hanya ingin mempertahankan kekuatan klon yang tersisa dan melarikan diri dari tempat ini. Dengan kekuatan penguasa spiritual, jika dia datang sendiri kali ini, bahkan jika aku pergi lebih dulu, aku akan mampu menangkap orang di depanku. Aku hanya perlu menunggu dia datang dan melihat sikapnya, barulah aku bisa melihat segalanya. Klon penguasa penghancur terkejut dan marah. Hentikan dia, teriak Qin Chen dengan marah saat melihat ini, lalu memberi perintah kepada penguasa domain hukuman penjara dan yang lainnya. Membunuh. Beberapa penguasa domain hukuman penjara dengan cepat mengepung mereka. Sialan, keluar. Inkarnasi Dewa Kehancuran meraung marah, dan dengan ledakan keras, ia mengeluarkan aura penghancur yang tak berujung. Aura yang tersisa meledak, mengejutkan Dewa Domain Hukuman Penjara dan beberapa orang lainnya, dan pada saat yang sama ia melarikan diri dengan ganas. Namun sebelumnya, ketika penguasa Domain Hukuman Penjara dan rekan-rekannya bersembunyi dari Molly, lokasi mereka persis berseberangan dengan Molly. Dan kali ini, ketika klon penguasa kehancuran melarikan diri dengan panik, lokasi yang dipilihnya justru berada di tempat Molly melahap habis anggota garis keturunan roh kehancuran. Kekuatan spiritual. Molly sedang asyik melahap anggota klan Miling ketika ia dikejutkan oleh fluktuasi di atas. Saat mendongak, ia dengan tajam merasakan kekuatan spiritual yang meletus dari pedang pembunuh Qin Chen. Apakah orang ini dari garis keturunan orang suci roh di bawah guru Dao Roh? Molly tampak bingung. Perlu diketahui bahwa di dunia bawah, musuh terbesarnya saat ini adalah penguasa roh. Dia benar-benar bekerja sama dengan orang-orang dari garis keturunan Ling Sheng di bawah Master Ling Dao. Apakah kamu bercanda? Saat pikirannya sedang kacau, dia melihat klon rusak dari Dewa Mi Dao, yang hanya tinggal 4 elemen asli, melesat ke arahnya dengan cepat. Haha, mata Molly tiba-tiba berbinar. Ini adalah sesuatu yang lebih bergizi daripada seluruh garis keturunan penghancur jiwa. Aku ikut juga. Ledakan. Kekuatan asli dari guru spiritual di tubuh Molly juga meledak seketika. Bersambung. Saat klon Dewa Mi Dao menyerbu, Molly tidak lagi peduli untuk menyerang orang-orang kuat lain dari garis keturunan Miling di bawah, tetapi langsung menyerang klon Dewa Mi Dao yang telah hancur. Ini adalah asal-usul seorang prajurit tingkat Dewa Abis yang kuat. Meskipun ia hanyalah klon dan terluka parah serta diserap oleh Qin Chen, dengan hanya 40% asal-usul yang tersisa, bagi Molly sekarang, ia tidak diragukan lagi lebih bermanfaat daripada penguasa domain lainnya. Dengan asal-usul klon ini, aku pasti bisa melangkah ke puncak alam Kaisar Dewa dalam satu gerakan, dan bahkan melangkah lebih jauh. Memikirkan hal ini, mata Molly langsung memerah. Dengan suara keras, ia memamerkan giginya dan langsung menyerbu ke arah klon Guru Tao. Sialan, beraninya kalian menghentikanku. Apa kalian pikir aku mudah diganggu? Inkarnasi Tuan Mi Dao terkejut dan marah. Melihat Molly berani menyerbu, ia pun murka. Sebelumnya di lembah penjara, anak ini berjuang keras di bawah pengepungannya dan berpikir untuk melarikan diri karena malu. Sekarang dia benar-benar berani menghentikannya. Bagaimana mungkin penguasa kehancuran tidak marah? Kehancuran berdimensi tinggi, kematian, ledakan. Pada saat ini, klon Dewa Kehancuran berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan 4 sumber energi yang tersisa di tubuhnya, dan bahkan menyalakannya. Dalam sekejap, kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Kekuatan penghancur ini turun dari dunia dimensi yang lebih tinggi dan berubah menjadi badai penghancur yang dahsyat, menghantam Molly. Berdengung, kemanapun ia lewat, kehampaan berguncang, seakan-akan kiamat akan segera tiba. Klon Tuan Mi Dao tahu betul bahwa ia tidak boleh dihentikan oleh Molly sekarang. Sekali dihentikan, ia akan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun itu hanya klon, itu tidak boleh hilang di sini. Hehe, dasar tua bangka,
Apa kau pikir kau hebat karena punya kekuatan dimensi tinggi? Itu cuma klon yang rusak. Kau pamer di depan kakekmu. Kakekmu kan tidak punya kekuatan. Mata Molly dipenuhi kegilaan dan ia meraung marah. Saat ia meraung, sumber kekuatan yang diperoleh Molly dari klon penguasa Ling Dao tiba-tiba aktif. Ledakan, langit dan bumi berubah warna, angin dan awan pun berubah. Kali ini, Molly benar-benar meledak dengan seluruh kekuatannya. Ia tidak hanya mengaktifkan asal-usul dewa spiritual, tetapi menggunakan kekuatan darah khusus di tubuhnya untuk sepenuhnya mengaktifkan asal-usul dewa spiritual dan menyalakannya sepenuhnya. Wow, napas vitalitas yang mengerikan menggetarkan kehampaan. Dengan kekuatan Molly, ia tidak mampu sepenuhnya mengaktifkan kekuatan dimensi tinggi tersebut. Namun, ketika ia menggunakan kekuatan darah di tubuhnya untuk mengaktifkannya, seluruh kekuatan dimensi tinggi tersebut teraktivasi sepenuhnya. Dua kekuatan berdimensi tinggi yang mengerikan itu tiba-tiba bertabrakan di kehampaan, berubah menjadi badai berdimensi tinggi yang mengerikan, menghancurkan zat-zat tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Apa? Inkarnasi Dewa Kehancuran dipenuhi keterkejutan dan amarah, menatap ke depan dengan tak percaya. Ia mengira dengan menyalakan sumbernya, ia dapat dengan mudah menekan dan melukai Molly, yang telah melarikan diri dalam kepanikan. Namun siapa sangka kekuatan yang dilepaskan lawan berkali-kali lipat lebih dahsyat dari sebelumnya, dan ia justru berhasil menahan serangannya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan dimensi tinggi, ini kekuatan dimensi tinggi. Orang ini jelas berada di level Master Domain, bagaimana dia bisa mengaktifkan kekuatan dimensi tinggi? Klon Lord Destroyer terkejut sekaligus marah. Ia merasakan hembusan kekuatan dimensi tinggi saat Molly bergerak. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, pupil klon itu tiba-tiba mengerut, dan jejak ketakutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya melintas di kedalaman pupilnya. Kekuatan Roh Kudus adalah kekuatan Roh Kudus dari penguasa Dao spiritual. Kau juga manusia penguasa Dao spiritual. Ya. Seolah-olah guntur bergemuruh di benak klon Master Tao penghancur, kau bersekongkol dengan anak ini untuk menyerbu wilayahku. Orang ini memiliki kekuatan asal dimensi tinggi dari Master Tao spiritual, jadi wajar saja kau memilikinya. Guru spiritual, ini guru spiritual. Inkarnasi Dewa Mi Dao bergetar hebat. Saat ini, pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Orang ini bukan hanya bawahan Master Dao spiritual, tetapi juga jelas merupakan orang istimewa di bawah Master Dao spiritual. Dia adalah pewaris garis keturunan langsung dan dapat mengaktifkan kekuatan inti asal suci spiritual Master Dao spiritual, dan kekuatannya setidaknya setingkat Master Dao setengah langkah. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki asal suci spiritual Master Dao spiritual di dalam tubuhnya, mustahil baginya untuk mengeluarkan kekuatan seperti itu. Pikiran sang penguasa kehancuran dipenuhi berbagai macam pikiran, tetapi sebelum dia dapat memahaminya sepenuhnya. Engah, di tengah aura kehancuran yang tak berujung, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, sebuah tangan gelap yang besar menusuk dadanya bagai pisau tajam. Anda, inkarnasi Dewa Kehancuran menatap Molly di depannya dengan kaget dan marah. Orang ini benar-benar menembus badai kehancurannya dan datang langsung untuk membunuhnya. Ledakan, dari telapak tangan Molly, kekuatan Roh Kudus yang mengerikan meledak langsung. Kekuatan orang suci spiritual, itu memang kekuatan orang suci spiritual, dan itu adalah kekuatan berdimensi tinggi dari orang suci spiritual, yang bertransformasi dari asal-usul guru Dao spiritual. Tuan Mi Dao telah berurusan dengan guru Dao spiritual terlalu sering, dan ia langsung merasakan bahwa kekuatan orang suci spiritual pada Molly berasal dari guru Dao spiritual itu sendiri. Benar saja, kalian semua adalah anjing-anjing guru spiritual. Inkarnasi Dewa Kehancuran meraung, boom, kekuatan penghancur dimensi tinggi yang tak berujung meletus, berubah menjadi tombak penghancur tak berujung, menusuk dengan ganas ke arah Molly, puff puff puff, menembus tubuh Molly, mengubahnya menjadi landak. Pada saat yang sama, kekuatan penghancur klon Dewa Kehancuran berevolusi menjadi baju zirah untuk melindungi dirinya. Nak, meskipun kau punya kekuatan Sein spiritual, memangnya kenapa? Aku masih bisa membunuhmu. Hanya dengan kekuatan Sein spiritual ini saja, jangan coba-coba membunuhku. Sang Dewa Kehancuran meraung dan mengamuk dengan tatapan yang ganas, lalu dia mengaktifkan asal-usulnya. Benarkah?
Membandingkan kekejaman, aku bisa lebih kejam darimu, sialan. Namun, sebelum sumber tubuh utama Destroyer dapat meledak, Molly yang tampak ganas meraung, dan tangan kanannya, yang telah meraih tubuh Destroyer, tiba-tiba meledak. Ledakan, aura tak berujung meledak, dan di bawah tatapan ngeri klon Dewa Kehancuran, tubuhnya terkoyak-koyak dalam sekejap dan hancur total. Tidak. Klon Dewa Kehancuran yang sudah terluka parah itu pikirannya tercabik-cabik. Ia tak percaya ia akan mati di tangan semut seperti itu. Sebelum pikirannya musnah, ia mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Hentikan, lepaskan saudara Midao. Di dunia dimensi tinggi tak berujung di kejauhan, sesosok yang mendominasi datang dengan kuat. Ia adalah penguasa Dao spiritual, yang datang dengan cepat dari jurang keheningan abadi. Saat itu, ia berjalan keluar dari dunia dimensi tinggi tak berujung dan melihat pemandangan di depannya. Ekspresinya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Dan setelah tatapannya tertuju pada Molly, cahaya yang luar biasa tiba-tiba keluar dari pupil Ling Daozu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan di kedalaman matanya, ada semacam kegembiraan dan ekstasi. Ya, itu dia. Suasana hati sang guru roh tiba-tiba berubah-ubah. Sialan kau bajingan, apa kau masih berakting saat ini? Sebelum kematiannya, persepsi klon Lord Midao sangat tajam. Ia jelas merasakan kegembiraan yang mendalam di mata Lord Lingdao, dan kebencian di hatinya langsung meledak. Jika dalam semua ini bukan Ling Daozu, mengapa dia tampak begitu bersemangat sambil berteriak berhenti ketika melihat klonnya dihancurkan? Meskipun sang guru spiritual menyembunyikan dan menekannya dengan sangat baik, dia masih dapat dirasakan oleh klon sang guru penghancur. Ledakan. Namun, ia tak berdaya dan hanya bisa menyaksikan klonnya runtuh. Detik berikutnya, kekuatan dahsyat ruang angkasa menyelimuti asalnya, lalu kebijaksanaan spiritualnya pun musnah sepenuhnya, dan ia pun jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Jauh di dalam jurang keheningan abadi. Tuan Lingdao, dasar bajingan, beraninya kau merencanakan sesuatu yang jahat padaku. Tubuh asli Dewa Kehancuran, yang sedang bertarung melawan leluhur gerhana berkaki seribu, mengeluarkan raungan kaget dan marah yang mengguncang langit. Aura kehancuran yang tak berujung meletus bagai gunung berapi dalam sekejap, berubah menjadi serangan membabi buta yang menyapu ke segala arah, menyelimuti leluhur gerhana berkaki seribu dan kaisar klan mata pemakan abadi, bahkan dewa mimpi buruk. Ledakan. Seluruh Abyss of Eternal Silence tampaknya telah mengalami ledakan besar. Sialan, Tuan Midao, ada apa denganmu? Kau bahkan ingin meledakkanku. Di tengah ledakan yang tak henti-hentinya, Tuan Yan Dao murka dan berkata dengan marah. Tatapan mata Dao Master Mi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, Dao Master Ling. Dao Master Ling lah yang menyerbu wilayahku, membunuh keturunan intiku, dan mencuri sumber kehancuranku. Baiklah, aku benar-benar buta karena masih percaya pada bajingan itu. Saat aku keluar, aku pasti akan menghancurkannya. Ledakan. Pada saat ini, Tuan Midao bagaikan orang gila, menyerang dengan gila-gilaan, yang membuat kaisar klan mata pemakan abadi dan leluhur erosi berkaki seribu ketakutan hingga mereka mundur sedikit. Ada apa sebenarnya dengan orang ini? Kedua Abyss sedikit bingung. Ketika sang dewa kehancuran menjadi gila di kedalaman jurang keheningan abadi. Inti wilayah kekuasaan dewa kehancuran. Setelah Molly langsung memasukkan klon Lord Destroyer, yang hanya memiliki 4 sumber asli tersisa, ke jantung Devouring World Vortex, dia juga melihat Lord Spiritual datang dari jauh. Sialan, itu guru spiritual, kenapa orang ini ada di sini? Molly terkejut sekaligus marah. Guru spiritual ini pasti telah melihatku, dan dengan kebenciannya padaku, dia pasti akan menyerangku. Berjalan, tanpa ragu sedikit pun, Molly tidak repot-repot memperbaiki lengannya yang hancur sendiri, dan mundur dengan panik. Pada saat yang sama, ia dengan keras mengaktifkan darah di tubuhnya dan menelan asal-usul Tuan Midao ke dalam tubuhnya sendiri. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika yang datang hanyalah klon dari guru spiritual, itu bukan masalah besar. Namun, jika yang datang adalah guru spiritual itu sendiri, dia tidak akan mampu melawan dengan kekuatannya saat ini. Kita harus meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Ledakan. Molly melahap esensi klon dewa kehancuran dengan panik.
Esensi berdimensi tinggi yang bergulung itu memasuki tubuhnya, dan darahnya terasa mendidih. Esensi itu langsung aktif. Aura di tubuhnya, yang baru saja menerobos beberapa saat yang lalu, kini bangkit kembali. Dalam sekejap, ia melangkah ke alam puncak Kaisar Dewa. Bagaimana aura anak ini? Di sudut, Dewa Neraka merasakan aura Molly. Pupil matanya sedikit mengecil, alisnya berkerut, dan raut keraguan muncul di wajahnya. Karena dia merasakan kekuatan yin dan yang dari laut kosmik, serta beberapa kekuatan jurang khusus yang sangat mengerikan di Molly. Kekuatan ini lebih mengerikan daripada banyak orang kuat tingkat Dao Lord yang pernah dilihatnya. Mungkinkah anak ini juga berasal dari laut kosmik? Hades curiga. Bersambung.